warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvita Bulan Pemarsari dari kelas Administrasi Bisnis 2D. Di sini saya akan menjelaskan makalah saya tentang COVID-19 dan pembelajaran daring. Yang pertama, COVID-19. COVID-19 adalah penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh novel coronavirus atau virus corona jenis baru. Singkatan dari corona atau CO, virus atau VI, disease atau D, penyakit yang ditemukan pada tahun 2019. Virus ini menginfeksi paru-paru. Tingkat kegawatan penyakit COVID-19 bervariasi. Kebanyakan orang positif corona mengalami gejala demam, kelelahan, nyeri pada tubuh, batuk kering, hidung tersumbat sampai diare, dan gejala ringan seperti itu. 1 dari 6 orang positif corona mengalami gejala berat seperti kesulitan bernapas, lansia, dan orang yang dengan penyakit penyerta seperti tekanan darah tinggi, gangguan jantung, dan diabetes memiliki potensi bahaya yang lebih besar ketika terpapar virus corona. Kedua, pembelajaran daring. Pendidikan jarak jauh atau dalam bahasa Inggris Distance Education adalah pendidikan formal berbasis lembaga dan peserta didik dan instruksinya berada di lokasi terpisah, sehingga memerlukan sistem telekomunikasi interaktif untuk menghubungkan keduanya dan berbagai sumber daya yang diperlukan di dalamnya. Pembelajaran elektronik atau e-learning dan pembelajaran daring atau online merupakan bagian dari pendidikan jarak jauh yang secara khusus menggabungkan teknologi elektronika dan teknologi berbasis internet. Kemajuan yang terjadi dalam dunia teknologi komunikasi dan informasi memunculkan peluang maupun tantangan baru dalam dunia pendidikan. Peluang baru yang muncul termasuk akses yang lebih luas terhadap konten multimedia yang lebih kaya dan berkembangnya metode pembelajaran baru yang tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Di sisi lain, kemajuan teknologi yang dengan beragam inovasi digital yang terus berkembang juga menghadirkan bagi penyelenggara pendidikan untuk terus menyesuaikan infrastruktur pendidikan dengan teknologi baru tersebut. Pendidikan jarak jauh bukan metode baru dalam sistem pendidikan. Metode pembelajaran ini telah digunakan di Amerika Serikat sejak tahun 1892 ketika Universitas Chicago meluncurkan program pembelajaran jarak jauh pertamanya untuk tingkat pendidikan tinggi. Metode pembelajaran jarak jauh terus berkembang dengan menggunakan beragam teknologi komunikasi dan informasi termasuk radio, televisi, satelit, dan internet. Meluasnya penggunaan internet oleh publik di berbagai negara pada tahun 1996 menjadi suatu fenomena yang berkembang dan diikuti oleh kemunculan beragam konten digital di dalamnya pada tahun yang sama. Selanjutnya, faktor yang menghambat terlaksananya efektivitas pembelajaran daring. 1. Penguasaan teknologi yang masih rendah. 2. Keterbatasan sarana dan prasarana. 3. Jaringan internet. 4. Biaya. Selanjutnya, hal-hal yang perlu dipahami dan disadari oleh stakeholder pendidikan di tengah pandemi COVID-19. 1. Orang tua. 2. Guru. 3. Sekolah. Dan yang terakhir 4. Pemerintah. Selanjutnya, dampak COVID-19 pada sektor pendidikan. Dampak COVID-19 tidak hanya pada sektor kesehatan saja. Pada sektor pendidikan sangat terasa dampak pandemi corona ini. Pemerintah sudah menghimbau untuk bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah semasa pandemi virus ini. Pemerintah juga memutuskan untuk membatalkan ujian nasional 2020. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat corona. Dalam salah satu pokok penting dalam edaran ini adalah keputusan pembatalan ujian nasional tahun 2020. Tidak hanya ujian nasional yang dibatalkan,
Tetapi pada tingkat SMK, pelaksanaan ujian kompetensi siswa atau UKK yang menjadi salah satu instrumen uji untuk menguji kompetisi keahlian siswa sekolah menengah kejuruan juga dibatalkan. Siswa SMK tahun ini juga terancam tidak akan mendapat bekal sertifikat kompetensi yang mendapatkan pengakuan secara nasional dari NSP karena lembaga sertifikat profesi atau LSPPI sebagai penyelenggara uji terancam tidak dapat melaksanakan uji sertifikasi kompetensi melalui LSP karena pandemi corona. Yang selanjutnya, dampak negatif pandemi COVID-19. Seberapa penting kerentanan sosial ini di tengah pandemi COVID-19? Kerentanan sosial membawa dampak munculnya tindakan-tindakan masyarakat yang bersifat negatif, seperti tindakan apatis, kriminal, dan tindakan irasional lainnya. Jangan heran dengan adanya tindakan masyarakat yang mencari keuntungan di tengah pandemi COVID-19 seperti menembus masker, penimbunan dan pemalsuan cairan hand sanitizer, memborong masker kemudian menjualnya dengan harga yang tinggi, pencurian masker bantuan pemerintah, dan tindakan masyarakat yang tidak peduli dengan instruksi pemerintah untuk social distancing dan physical distancing. Hal lain yang terlihat seperti masih ada masjid-masjid yang melaksanakan sholat Jumat padahal sudah ada fatwa MUI untuk sholat di rumah. Mahasiswa melakukan pawai kelulusan dengan konvoi sepeda motor, serta masih banyak masyarakat yang bisa kita lihat melakukan kegiatan kumpul-kumpul dan kegiatan kerumunan. Parahnya lagi, tindakan irasional masyarakat dalam menghadapi COVID-19 dan dengan berbagai informasi yang tersebar di sosial media tentang penggunaan bahan obat dan metode tertentu mencegah tertularnya dari COVID-19. Sekalipun belum ada bukti penelitian ilmiahnya seperti minum air galon agar virus mati, minum jahe, temulawak, dan kunyit untuk membunuh virus, berjemur di siang hari agar virus mati, dan sebagainya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sebaiknya masyarakat lebih mematuhi peraturan yang telah diberikan oleh pemerintah, adanya partisipasi dari pemerintah serta masyarakat dalam menanggulangi virus corona, dan juga pemerintah harus memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.